Kegagalan awal keberhasilan. Saya yakin tidak ada dari kita yang mau gagal. Tapi saya juga yakin bahwa tidak ada dari kita yang tidak pernah mengalami kegagalan. Apapun kegagalan itu. Dan saya katakan bahwa kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Karena setelah saya selidiki dalam firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anaknya melalui kegagalan yang kita alami. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka segala kegagalan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Amin. Kegagalan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Kegagalan itu bisa menjadi awal dari satu keberhasilan dalam hidup kita. Kalau kita tidak putus asa, kita mau bangkit, kita mau terus mengiring Tuhan, saya percaya Tuhan bisa membuat kegagalan itu menjadi awal dari sebuah kesuksesan. Sebelum saya masuk kepada beberapa contoh dari firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu mengapa kok Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Ada 3 hal yang saya lihat ya, yang Tuhan kerjakan. Yang pertama yaitu untuk menyadarkan kita akan diri kita sendiri. Jadi kegagalan itu membuat kita kenal diri. Itu yang pertama. Kita tahu bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Bahwa kemampuan kita ini terbatas. Kita mengenal diri kita. Kita menyadari keterbatasan kita. Dan di situ hati kita juga dibentuk sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Jadi itu yang pertama, kegagalan itu membuat kita mengenal diri sendiri. Kita menyadari bahwa ternyata kita butuh anugerah Tuhan. Ternyata selama ini kita bisa begini karena apa? Karena Tuhan yang menopang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kegagalan itu membuat kita lebih mengenal diri Tuhan. Kalau tadi diri kita, sekarang kita lebih mengenal diri Tuhan. Melalui kegagalan membuat kita menyadari betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Betapa Tuhan itu setia karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Walaupun kita kadang-kadang gagal, bahkan kita merasa kecewa dengan diri kita sendiri. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan itu setia seperti yang dikatakan oleh firman-Nya bahwa Dia setia. Jadi kegagalan itu membuat kita lebih tahu, mengenal kasih Tuhan, menyadari kasih Tuhan, menyadari kesetiaan Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, menyadari panjang sabarnya Tuhan. Dan banyak lagi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana jiwa-jiwa bersaksi Tuhan itu baik. Pada saat dia lemah, pada saat dia gagal, Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan dan seterusnya. Nah, yang ketiga saudara-saudaraku, yang tidak kalah pentingnya, kegagalan itu lebih membuat kita mengerti akan orang lain. Jadi kalau tadi pertama diri sendiri, kedua kita lebih mengenal Tuhan, yang ketiga kita lebih mengenal orang lain, lebih mengerti maksud saya. Artinya apa? Kegagalan itu membuat kita lebih dapat memahami kelemahan orang lain. Orang yang tidak pernah gagal cenderung mempunyai sikap judgmental. Jadi dia gampang sekali mengejudge orang. Oh, dia karena dia begini, ya toh. Tapi coba kalau kita pernah gagal, di situ kita menyadari. Ketika orang gagal kita menyadari, oh iya, aku juga pernah. Ini dengan sendirinya membuat kita bisa mengerti, bahkan kita bisa menempatkan diri. Kita bisa bersimpati, kita bisa berempati ketika orang lain juga mengalami kegagalan. Ketika saya menghadapi masalah, sempat datang beberapa hamba Tuhan yang mempunyai masalah yang sama. Di situ saya bisa merasakan sekali apa yang orang lain rasakan, apa yang dirasakan oleh hamba Tuhan. Seolah-olah saya bisa mengerti, merasakan.
Nah ini, jadi kalau kita renung-renungkan memang ya kita tidak mau gagal sih ya. Siapa yang mau mengalami kegagalan kalau bisa terus berhasil. Tapi kalau toh Tuhan izinkan, rupanya ada banyak manfaatnya. Nah sekarang kita masuk kepada cerita tentang orang-orang yang gagal. Kalau saudara membaca buku-buku di luar, yang saudara baca pasti cerita tentang orang-orang yang sukses. Ya toh, tidak ada buku yang berkata cerita tentang orang-orang yang gagal. Tapi kalau Alkitab ini tidak pernah menutup-nutupi. Alkitab ini bicara apa adanya. Ini yang salah satu yang saya senang dengan Alkitab. Jadi kita bisa belajar dari kesuksesan orang, kita juga bisa belajar dari kegagalan orang. Nah, kita akan melihat beberapa orang yang pernah gagal. Yang pertama adalah Ayub. Kita tahu ya tentang cerita Ayub, saya tidak usah mengulang lagi. Kita tahu penderitaan yang dia alami, latar belakang dari apa yang dia alami. Dan memang harus kita akui pada awal dari penderitaannya, Ayub kuat dia, hebat. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun penderitaannya luar biasa, dia tidak ngomel dan sebagainya. Sampai di pasal 2 masih oke Ayub itu. Tetapi ketika kita masuk di Ayub pasal 3, nah di situ mulai. Dan kita jangan mengatakan, oh Ayub, ini wajar sekali. Untung-untung Ayub itu masih bisa bertahan pada awalnya. Sudah. Jadi di pasal 3 kita melihat Ayub mulai dia goyah lah, saya katakan mulai goyah. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata lebih baik aku tidak usah lahir kalau begini. Dia mulai protes. Protes karena apa? Karena dia melihat orang yang hidupnya fasik kok diberkati sama Tuhan. Kok hidupnya enak. Sedangkan orang benar mengalami penderitaan. Bahkan dia mengajak Tuhan berbantah-bantah. Ayo Tuhan, kita berargumentasi. Apa salahku? Coba tunjukkan Tuhan. Kalau aku salah, di mana salahku? Mengapa engkau lakukan begini kepadaku? Kok tidak kau bunuh sekalian aja? Wah ini Ayub, sudah bisa baca itu. Panjang lebar sekali. Sebagai manusia, saya sangat bisa memahami apa yang Ayub rasakan. Saya bayangkan kalau seperti Ayub, saya mungkin juga nggak kuat. Dia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Aku sudah hidup benar. Dan memang dia hidup benar. Tuhan juga puji. Ayub itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Begitu banyak keluhan-keluhan Ayub ini diwujudkan dengan perdebatan antara Ayub dengan 3 temannya. Elihu, Bildad, dan Sofar. Wah, mereka saling berargumentasi. Di situ kita bisa melihat. Dan Tuhan diam saja. Tuhan tidak bereaksi. Tuhan dengar saja. Ini kesabaran Tuhan ya. Dia nggak langsung mencela, dia nggak langsung menyalahkan. Tuhan diam. Sampai pada saatnya mulai Ayub pasal 38 dikatakan tiba-tiba Tuhan mulai berbicara. Dan Tuhan berbicara tidak berargumentasi dengan Ayub, tidak. Tidak menjelaskan, tidak memberi alasan. Tapi Tuhan ajak Ayub jalan-jalan. Ya, saya katakan Tuhan ajak Ayub jalan-jalan. Ayo Ayub, wes timbang sumpek-sumpek. Ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo keluar ya, lihat tuh, lihat angkasa, lihat bintang-bintang, lihat planet-planet, ya toh? Lihat tentang binatang, tentang ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya kata Tuhan itu mengajak Ayub jalan-jalan. Ayo siup, wes sumpek-sumpek ayo jalan-jalan. Tuhan ngomong cerita tentang ciptaannya dan seterusnya. Dan tiba-tiba Ayub sadar. Tuhan itu penuh hikmat ya. Cara Tuhan menyadarkan kita ini kadang-kadang unik. Tiba-tiba Ayub sadar. Tiba-tiba Ayub mengenal dirinya. Coba kita lihat before after ini. Bagaimana Ayub sebelum dia alami kegagalan dan sesudah dia alami kegagalan. Sebelum dia dipulihkan dan sesudah dia dipulihkan. Yang pertama, kalau tadinya Ayub bertanya, mengapa Tuhan? Seringkali kita juga demikian kan ya? Mengapa kok Tuhan izinkan? Mengapa? Why? Mengapa Tuhan? Saya sudah hidup benar. Saya sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan? Mengapa? Tapi ketika Ayub sudah berjumpa dengan Tuhan, Ayub berkata apa? Ya Tuhan. Yes Lord. Pertanyaannya diganti dengan sebuah penundukan diri. Ya Tuhan. Tuhan tidak perlu menjelaskan. Tapi Ayub di situ disadarkan. Yang kedua, kalau tadinya dia berkata, aku benar Tuhan. Aku benar, aku hidup benar. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Bahkan dia sempat mengatakan, aku sudah pernah ini. Ada itu semua. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata apa? Engkau yang benar Tuhan. Jadi benar-benar Ayub ini sadar, dia mengenal dirinya. Dia seolah-olah seperti dicelikkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara. Kalau tadinya dia berkata kepada Tuhan, ayo kita berargumentasi Tuhan.
Kita berbantah-bantah Tuhan. Utarakan alasanmu kenapa begini, aku juga akan utarakan diriku, pembelaanku. Tapi setelah Ayub sadar, dia berkata, I am speechless. Aku gak berani ngomong sudah. Itu ada. Aku tutup mulutku. Tuhan ampuni aku. Wis aku gak mau ngomong apa-apa Tuhan. Aku sekarang ngerti, sadar. Dan yang keempat, kalau tadi dia menuduh engkau tidak adil Tuhan. Orang benar engkau biarkan sengsara, orang fasik engkau biarkan senang. Engkau tidak adil Tuhan. Tidak ada keadilan. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, engkau Allah yang maha kuasa. Jadi saudara-saudara, kita melihat ya, Tuhan itu begitu luar biasa. Banyak pikirannya, seperti yang dikatakan seperti di dalam Yesaya, pikiranmu dengan pikiranku jauh, bagaikan langit dan bumi. Jalanmu jauh dari jalanku. Banyak hal kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi dalam ketidakmengertian kita, mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Saya yakin pada satu saat Tuhan akan menyadarkan kita, membuat kita mengerti. Dan kita akan menjadi seperti Ayub. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang maha baik. Engkau Allah yang maha kuasa. Dan Alkitab mencatat akhir daripada cerita Ayub ini dikatakan Ayub dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat ganda. Apa yang sudah hilang diganti bahkan 2 kali lipat. Dan dia menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan bisa mengganti kegagalan kita dengan sebuah kesuksesan. Kesusahan kita dengan sebuah kebahagiaan. Yang kedua yaitu tentang Nabi Elia. Kita tahu bersama bagaimana Nabi Elia ini dipakai luar biasa oleh Tuhan. Di atas Gunung Karmel dia mendatangkan api dari langit. Dia mengalahkan 850 nabi palsu. Satu orang dia kalahkan 850 nabi. Wah, dia benar-benar mendapat kemenangan yang luar biasa, yang gilang gemilang. Luar biasa, saudara. Sukses besar. Tetapi tidak lama dari kesuksesannya, Elia dia benar-benar berubah 180 derajat. Dia melarikan diri, ketakutan, dia mengalami frustrasi berat. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati. Gak ada artinya aku ini. Benar-benar seolah-olah Elia dari puncak Gunung Karmel dia benar-benar dia down ke tempat yang terbawah. Dia sampai minta mati sama Tuhan. Tapi Tuhan baik. Elia dijamu oleh Tuhan. Jadi Elia dijamu oleh Tuhan 2 kali. Tuhan sediakan dia roti, dikasihkan air sampai 2 kali. Dan di situ Elia pelan-pelan dia mendapat kekuatan yang baru. Dan dia melanjutkan perjalanannya. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, Elia, ayo balik. Aku masih punya tugas yang penting untuk. Aku masih mau pakai engkau. Belum finish Elia. Kadang-kadang kita sudah merasa seperti Elia susah. Wis lebih baik dan cepat-cepat diangkat sampai Tuhan, wis enak wis. Gak mikir apa-apa wis. Tapi Tuhan berkata, no. Tugasmu belum selesai. Masih ada tugas yang penting aku mau berikan kepadamu Elia. Ayo bangkit kembali ke jalanmu. Selesaikan tugas ini. Sampai akhirnya kita tahu Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Itu pun belum selesai nanti. Di Wahyu pasal 11 dia akan kembali bersama dengan Musa. Di 3,5 tahun aniaya dia akan mendampingi bangsa Yahudi. Dan dia akan mati syahid di situ. Jadi saudara-saudaraku, apakah saudara saat ini juga seperti Elia? Setelah sukses besar, tiba-tiba saudara mengalami namanya Gunung Horeb. Kekeringan, padang rumput yang kering. Horeb bicara tentang padang gurun. Di mana Elia frustrasi berat, depresi berat, minta mati. Tapi Tuhan datang melalui firman-Nya. Makanan rohani, minuman rohani, Roh Kudus, Tuhan mau memulihkan saudara. Ayo makan dan minum, ingat perjalanan kita masih jauh. Maju terus, selesaikan tugas pelayanan. Mari kita selesaikan tugas pelayanan ini. Jangan berhenti, Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Sampai kita selesai dan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga yaitu tentang seorang Petrus. Kita tahu Petrus pernah melakukan kesalahan yang fatal. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali loh Petrus menyangkal Tuhan. Dan hal itu membuat Petrus sangat kecewa berat terhadap dirinya sendiri. Firman Tuhan mencatat Petrus menangis terseduh-seduh. Dia sangat kecewa. Saya yakin waktu itu Petrus benar-benar sadar diri. Karena selama ini Petrus paling hebat. Waktu Tuhan Yesus bicara aku akan disalib. Petrus bilang, aku akan mati Tuhan bersama engkau.
Mati pun aku rela. Kalau orang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Wah, dia merasa kuat. Dan Tuhan izinkan Petrus mengalami kegagalan. Sepertinya itu adalah titik paling rendah dalam hidup Petrus, tapi justru itu adalah awal pemulihan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita pada sesuatu hal di mana kita merasa kita paling rendah, tapi justru mungkin itu justru awal daripada pemulihan Tuhan. Karena ketika kita sadar siapa diri kita, di situ Tuhan akan mulai pulihkan. Kegagalan ini membuat Petrus sangat-sangat kenal diri. Benar-benar Petrus disadarkan pada saat itu. Lalu bagaimana Tuhan memulihkan Petrus? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Tuhan memulihkan Petrus dengan 3 pertanyaan yang sama. Tuhan tanya hal yang sama kepada Petrus, do you love me? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Pertanyaan yang simple kan? Dan yang menarik, pertanyaan itu dilakukan di depan api unggun. Petrus juga jatuh di depan api unggun. Dia gagal ketika dia berdiam bersama-sama dengan orang-orang di depan api unggun. Dan Tuhan bawa Petrus kembali di depan api unggun. Dan Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, do you really love me? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Kalau Petrus yang dulu ditanyai begini, saudara, waduh, Tuhan, ini aku siap mati, siap mengasihi engkau. Wah, sudah, mungkin dia ngomongnya luar biasa, saudara. Tapi kali ini dia tidak begitu. Dia cuma ngomong, Tuhan, engkau tahu aku. Engkau tahu isi hati. You know me, Lord. Ini kita bisa melihat, saudara, betapa Tuhan itu penuh dengan hikmat, bagaimana dia memulihkan seseorang. Dan di satu pihak kita juga melihat bagaimana Petrus benar-benar dia dipulihkan. Justru kegagalannya ini menjadi awal dari sebuah pemulihan yang baru. Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Tuhan baik, Tuhan tahu segala perkara. Kalau kita mau tetap mengiring Tuhan, kita pasti akan dipulihkan. Apapun keadaan saudara saat ini, saya tidak mengerti, tapi kalau ada di antara saudara di dalam titik terendah dalam hidupmu, saudara merasa gagal, mungkin saudara bertanya-tanya kepada Tuhan seperti Ayub, saudara protes kepada Tuhan. Mungkin saudara seperti Elia, saudara minta mati, saudara berkata lebih baik aku cepat-cepat diangkat Tuhan, gak ada artinya hidup ini. Atau saudara seperti Petrus yang kecewa dengan diri sendiri. Tuhan mau memulihkan kita. Di dalam Tuhan masih ada harapan, di dalam Tuhan masih ada jalan. Ada satu ayat yang saya sangat senang dalam Matius 12 ayat 20, dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tuhan Yesus memberkati.